Infinix Zero Ultra dipastikan masuk ke Indonesia pada 6 Oktober. Ponsel ini juga dirilis bersama Infinix Zero 20. Pada tanggal 6 Oktober 2022 nanti Infinix akan membawa series Zero terbaru ke Indonesia dengan fitur-fitur yang lebih menarik dari sebelumnya. Smartphone terbaru ini juga akan membawa pengalaman menggunakan smartphone yang lebih beyond, kata Infinix Indonesia dalam keterangannya. Series ponsel Infinix sendiri mencakup Smart, Hot, Note, dan Zero. Ketiga series ini memiliki keunggulan dan target pasar yang berbeda. Series Smart memiliki beragam fitur bermanfaat, Hot dengan kapabilitas mengagumkan untuk urusan entertainment, Note dengan performa handal, hingga Zero sebagai smartphone dengan pengalaman flagship yang powerful. Khusus Zero, Infinix secara khusus membenamkan teknologi premium yang membuat pengguna merasakan pengalaman kelas 1 saat menggunakannya. Tak hanya soal teknologi, di dalamnya bahasa desain yang diaplikasikan ke series Zero juga tak kalah spesial. Sejauh ini series yang sudah dihadirkan, yakni Infinix Zero 1, Zero 2, Zero 3, Zero 4, Zero 5, Zero 6, Zero 8, dan terakhir Zero X. Sayangnya perusahaan masih belum menyebutkan harga resmi Infinix Zero Ultra maupun Infinix Zero 20 yang akan dihadirkan ke Indonesia nanti. Tapi khusus Infinix Zero 20, ponsel ini sudah diluncurkan lebih dulu pasar Eropa. HP Infinix terbaru yang rencana akan meluncur pada 5 Oktober 2022 ini adalah HP Infinix Zero Ultra 5G. HP Infinix Zero Ultra 5G memang baru-baru ini sempat membuat heboh pecinta smartphone, terutama kompetitor lainnya. Sebab HP Infinix Zero Ultra 5G hadir dengan fitur paling canggih yakni dibekali fast charging 180 Watt. Dukungan pengisian cepat 180 Watt sendiri yang dibekali HP Infinix Zero Ultra 5G membuat Infinix salah satu smartphone Android pertama dengan pengisian baterai super cepat. Perlu diketahui juga bahwa perangkat ini merupakan suksesor dari generasi sebelumnya, yakni Zero 5G yang sebelumnya telah dirilis di Indonesia pada beberapa bulan lalu. Tahun ini juga pihak Infinix Indonesia sudah mempersiapkan amunisi terbaru mereka dengan perilisan terbaru series Infinix Zero Ultra 5G di Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong kalian klik like dan subscribe-nya dulu. Kalau bisa share informasi bermanfaat ini ke kerabat kalian supaya terbantu memilih HP baru yang ada di Indonesia. Hal pertama yang akan saya bahas tentang spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini adalah pada bagian desain bodinya. Tampak ponsel ini punya 3 kamera belakang dengan housing kamera yang berbentuk persegi. Sementara kamera utamanya menonjol besar dan ada lensa ultra wide. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED melengkung yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Infinix Zero Ultra untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Infinix Zero Ultra pun juga akan dibekali layar penuh pancol unik dengan ukuran 6,8 inci, kecepatan layarnya hingga 120 Hz, sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra kali ini juga sudah dilapisi dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass. Kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Infinix Zero Ultra akan menyentuh sisi hardware. Pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek yakni series MediaTek Dimensity 920. Chipset HP ini berarti sama dengan Realme 9 Pro Plus dan juga Vivo V23 5G yang ada di Indonesia. Saya pribadi jika disuruh pilih mending pakai Snapdragon 695 atau Dimensity 920. Mending pilih Dimensity 920 aja guys. Karena kestabilan chipset Dimensity 920 setara Snapdragon 778G. Dimensity 920 ini bisa dipandang sebagai upgrade dari Dimensity 900. Keduanya menjadi wakil MediaTek Dimensity di kelas menengah atas. Dimensity 920 ini dihadirkan MediaTek sebagai SoC terpowerful untuk smartphone 5G masa kini. SoC ini juga disebut mendukung kamera dengan kemampuan tinggi ala kelas flagship, serta efisiensi tinggi untuk daya tahan baterai panjang smartphone yang menggunakannya. Di sisi lain, RAM berkapasitas 8GB pun juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR5. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256GB pun juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Jenis internal ponsel ini menggunakan UFS 3.1. Sedangkan untuk performa platformnya sendiri, Infinix Zero Ultra 5G telah menggunakan OS Android 12.
dengan XOS 12 generasi terbaru yang kaya akan fitur non-fungsional. Selanjutnya saya akan menelaah soal fitur fotografi pada spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G sebagai salah satu sektor yang sangat menarik untuk kita bahas dan telusuri. Karena pada bagian ini memang Infinix telah mengandalkan beberapa kecanggihan sistem yang sangat mendukung dalam menjamin hasil fotografinya. Di antaranya seperti soal 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang pada spek Infinix Zero Ultra 5G, di mana masing-masing lensa memiliki resolusi 200 megapiksel, sudah ada OIS kamera sensor Samsung ISOCELL HP1, serta ada kedua lensa kamera yang terdiri dari ultra wide atau telefoto, rekaman video hingga 4K pada 30 fps. Apalagi kamera ini telah disokong oleh fitur LED flash panorama dan HDR, yang siap memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan olah foto sesuai dengan keinginan dalam segala tempat. Di sisi lain, Infinix Zero Ultra 5G juga telah menyertakan kamera depan 32 megapiksel dengan kemampuan perekaman hingga 1080 piksel untuk menjamin hasil video selfie secara lebih smooth dan jernih. Ini tentu menjadi sebuah alasan bagi para Infinix fans untuk memilih perangkat ini sebagai pilihan terbaiknya. Jadi tak heran bila mana Infinix Zero Ultra akan jadi smartphone premium yang cukup ditunggu kehadirannya di Indonesia. Di satu sisi, sistem konektivitas yang ditawarkan oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G ini juga tampaknya cukup menjanjikan. Karena ada berbagai fitur koneksi yang sangat menarik dan memiliki tingkat fungsional memadai. Bahkan tidak lupa juga beberapa fitur lain turut disertakan seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C, fingerprint in display, virtual RAM 3 GB, dual speaker stereo dan USB on the go. Lalu lubang audio jack 3,5 mm sudah dihilangkan sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Lalu untuk baterainya sendiri, spesifikasi Infinix Zero Ultra 5G telah menjamin kebutuhan daya dari tiap komponen dengan baterai handal. Untuk soal kapasitas dayanya sendiri, Infinix telah membenamkan kapasitas baterai yang mungkin saja cukup memadai, yaitu 4700 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Infinix Zero Ultra terbaru. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Infinix Zero Ultra akan dibanderol pada kisaran rentang Rp29.990 India atau sekitar 5 jutaan. Semoga saja pas masuk pasar Indonesia harganya tidak akan mahal. Kami berharap ponsel cuma dihargai 4 jutaan rupiah saja di Indonesia. Kami akan merekomendasikan ponsel ini jika ponsel masih waras, dijual 4-5 jutaan. Tapi jika harganya lebih dari itu, mungkin ponsel ini bakal dapat pesaing berat dari brand oranye dan kuning. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Smartphone bakal dirilis di global pada 5 Oktober 2022. Pihak Infinix Global telah mengkonfirmasi akan hal ini. Infinix Zero Ultra 5G bakal diperkenalkan di pasaran global pada 5 Oktober dan bakal mulai dijual di pasaran pada 6 Oktober 2022. Sementara untuk pasar Indonesia, smartphone ini sedikit berbeda. Jadi launching ponsel ini di Indonesia pada 6 Oktober 2022 dan bisa dibeli di Indonesia pada 7 Oktober 2022. Sejauh ini baru ada JDID saja yang menjual ponsel ini. Bila kalian menemukan toko online yang menjual ponsel ini, silahkan cantumkan saja nama toko online-nya di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi, harga dan juga fitur dari Infinix Zero Ultra 5G. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.